Oke, kita ketemu lagi ya. Ini pertemuan ke-14. Aku mau ngambil pertemuan ke-14. Dan kalau kalian nonton video sebelum soal integral, kalian tahu kayak kita di sini nggak ceramah, nggak kaku. Kita bahas bareng pelan-pelan sampai nyambung. Oke. Hari ini kita topiknya matrix. Sebelum kalian skip, dengerin dulu. Matrix itu bukan cuma tabel angka yang ribet. Di dunia ekonomi dan perbankan, matriks dipakai buat menyelesaikan banyak persamaan sekaligus. Bayangin kalian punya 5 produk bank, 5 variabel biaya, dan harus dihitung semua secara bersamaan. Itu kerjanya matriks. Perkenalkan, nama saya Alfian Nailor Rahman Albert dari kelas D dengan NIM 251080202114. Mari kita mulai. Matriks adalah susunan angka dalam baris dan kolom. Ditulis dalam tanda kurung, angka-angkanya tersusun rapi ke samping, itu bawah, ke bawah itu kolom. Ukuran matriks dinyatakan sebagai M kali N. M-nya itu baris, N-nya itu kolom. Jadi kalau ada matriks 2 kali 3, artinya 2 baris dan 3 kolom. Total 6 angka di dalamnya. Terus ada yang namanya vektor. Ini sebenarnya matriks juga, tapi spesial kalau cuma satu baris, namanya vektor baris. Kalau cuma satu kolom, namanya vektor kolom. Kenapa ini penting? Karena banyak data ekonomi bentuknya vektor. Harga beberapa barang, kuantitas beberapa produk, itu semua bisa direpresentasikan sebagai vektor. Oke. Operasi paling dasar dulu nih. Ada penjumlahan dan pengurangan. Aturannya yakni satu, gak bisa ditawar. Aturan matriksnya harus sama persis. Matriks 2 kali 2 cuman bisa dijumlah sama matriks 2 kali 2, nggak bisa campur ukuran. Cara kerjanya juga lurus. Angka yang posisinya sama dijumlah atau dikurang, baris pertama kolom pertama ketemu baris pertama kolom pertama, itu aja. Kalau dilanggar, misalnya maksa jumlah matriks 2 kali 2 sama 2 kali 3, hasilnya undefined, nggak terdefinisi, error. Sama kayak kita menjumlahkan apel sama kelapa sawit, kategorinya beda, nggak bisa. Terus ini yang buat kita seru nih dan sering bingung pertama kali. Perkalian matriks beda dari penjumlahan, gak sederhana posisi sama dikali. Cara kerjanya pakai sistem baris kolom. Elemen baris dan matriks pertama dijadikan satu-satu dengan elemen kolom. Matriks kedua lalu dijumlahkan semua, itu yang jadi elemen di hasil akhir. Ada beberapa kombinasi yang kalian garis bawahi. Yakni ada matriks kali matriks, hasilnya matriks. Matriks kali vektor kolom, hasilnya vektor kolom. Vektor baris kali matriks, hasilnya vektor baris. Dan satu hal yang krusial, yakni A kali B belum tentu sama dengan B kali A. Di perkalian biasa 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3. Nah, kalau di matriks nih belum tentu. Urutan itu penting banget. Ini yang sering jadi jebakan soal ujian. Terus ada konsepnya yang sering muncul, transpose. Artinya kita balik posisi baris dan kolom. Yang tadinya baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Kalau matriks aslinya ukuran 2 kali 3, maka transposnya jadi 3 kali 2, dilambangkan dengan A pangkat T kurangi A dengan superskriptnya T. Dalam konteks ekonomi, transpose sering dipakai waktu kita mau mengalihkan dua vektor buat menghitung nilai total. Misalnya, harga dikalikan kuantitas buat dapetin total pengeluaran. Determinan itu nilai tunggal yang kita hitung dari sebuah matriks persegi dan nilainya menentukan banyak hal penting. Ada dua cara penghitungannya. Cara satu yakni perkalian silang. Kalau matriksnya A, B, C, D, maka determinannya det A kali D, B kali C. Diagonal kiri kanan dikali, dikurangi diagonal kanan kiri. Sederhana itu. Cara faktorisasi, cara kedua nih.
Ini buat matriks yang lebih besar 3 kali 3 ke atas. Kita pecah matriksnya jadi bagian-bagian kecil. Hitung determinan tiap bagian lalu gabungkan. Dua sifat penting determinan. Kalau baris dan kolom ditukar posisi, nilai determinan tidak berubah. Kalau dua baris ditukar satu sama lain, nilai determinan tetap, tapi tanjanya berubah. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Terus ada lagi nih inverse matrix. Analoginya itu dengan pembagian di bilangan biasa. Kalau kita punya angka 5, inversnya adalah 1/5. Karena 5 kali 1/5 sama dengan 1 di matrix inverse. Dari A ditulis A min 1 dan sifatnya A kali A min 1 sama dengan I, di mana I adalah metrik identitas. Semacam angka satunya dunia matriks. Rumus inverse matrix 2 kali 2, kalau A, B, C, D, maka A min 1 determinan A per det A kali D min B per min CA. Syaratnya determinan A tidak sama dengan 0. Kalau determinannya 0, matriks itu tidak punya inverse. Dalam dunia ekonomi ini artinya sistem persamaan gak punya solusi unik, ada konflik data. Oke, kita udah cover banyak hari ini. Matriks itu bukan soal menghafal rumus, ini soal cara berpikir sistematis menyusun data, mengoperasikannya dan menarik kesimpulan dari banyak variabel sekaligus. Rekap cepat. Ini ada matriks susunan angka baris kolom, penjumlahan, ukuran harus sama, perkalian pakai sistem baris X kolom, urusan penting. Transpose, balik baris jadi kolom, determinan, nilai tunggal dari matriks persegi, inverse pembagi di dunia matriks. Dipakai buat selesaikan sistem persamaan. Jadi pastiin semuanya udah kalian kuasai. Sampai jumpa dan tetap semangat.